Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan 10 penghapus dosa menurut Imam Ibnu Taimiyah, yang pada kesempatan ini episode yang pertama, yaitu taubat. Pada episode ini meliputi 1. Dalil, pengertian dan syarat-syarat taubat serta taubat menurut Ibnu Qudamah. Yang kedua, manfaat taubat, dalil dan pengertian serta syarat-syarat taubat dan taubat menurut Ibnu Qudamah. Penjelasannya seperti berikut. Dalil tentang bertaubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. An-Nasr 3. Pengertian taubat secara etimologi artinya kembali, seperti biasa dikatakan taubat apabila kembali dari dosa menuju kepada kebaikan dan menjauhinya. Secara terminologi, menyesali dan menjauhi dosa-dosa yang telah dilakukan serta memiliki tekad bulat untuk tidak mengulangi dan tidak melakukan dosa-dosa lain yang semisal, atau kembali dari jalan belok menuju ke jalan yang lurus. Syarat taubat itu seperti berikut, yaitu 1. Sangat menyesali dan berhenti dari berbuat dosa secepatnya. 2. Tidak melakukan dosa yang lain yang banyak dan banyak berbuat kebaikan. 3. Bila dosa itu terkait dengan hak orang lain, harus diminta kebebasannya terlebih dahulu. Menurut Ibnu Qudamah, taubat ada 2. 1. Batiniah, yaitu dosa antara hamba dengan Allah yang tidak terkait dengan hukum dunia, seperti ciuman yang dilarang, berdua-duaan, minum minuman yang memabukkan, berbohong. Maka taubatnya hanya menyesali dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. 2. Hukmiyah, yaitu dosa antara sesama hamba yang berkisar pada keadilan, kekuasaan, dan persaksian, seperti zina, mencuri, saksi palsu, dan lain-lain. Itu tidak cukup hanya dengan taubat saja, akan tetapi harus diproses dengan hukum yang berlaku sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, demikian tadi dalil, pengertian, syarat-syarat taubat dan taubat menurut Ibnu Qudamah, yaitu taubat itu ada 2. 1. Taubat batiniah, yaitu dosa-dosa hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu cukup taubatnya dengan berhenti menyesali, benar-benar tidak mau melaksanakan lagi dan tidak melaksanakan dosa-dosa yang lain. Yang kedua, taubat hukmiyah, yaitu dosa-dosa seorang hamba yang berkaitan dengan hukum manusia atau hukum masyarakat, seperti zina. Maka taubatnya pertama harus berhenti dari perbuatan itu dan menyesali dan tidak melakukan dosa-dosa yang lain, serta ditegakkan hukum rajam. Baru itu dinamakan taubat yang sesungguhnya. Berikutnya, tentang manfaat
taubat, penjelasannya seperti berikut. Di antara manfaat bertaubat, 1. Merupakan jalan untuk meraih kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah 222. 2. Merupakan jalan keberuntungan seorang muslim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. An-Nur 31. 3. Merupakan jalan dihapusnya segala dosa. Wa walladzi yaqbalu taubata an ibadi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Asy-Syura 25. 4. Jalan memasuki pintu surga dan selamat dari siksa neraka. Illa man taba wa amana wa amila sholiha fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikitpun. Maryam 60. 5. Menjadi sebab digantinya semua kejelekan dengan kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Furqan 70. 6. Mampu mendatangkan keimanan dan pahala yang besar. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajron 'azima. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. An-Nisa 146. 7. Penyebab turunnya barokah dari atas langit. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Hud 52. 8. Penyebab didoakan oleh para malaikat. Alladzina yahmiluna arsya wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya
dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala." Ghafir 7. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan 10 penghapus dosa menurut Imam Ibnu Taimiyah episode yang pertama, yaitu taubat. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang diterima taubatnya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.